keluar dari warung Hai. Lalu tersangka Bilhot Simbolon menghubungi tersangka Parlin Sinurat melalui handphone dengan mengatakan, "Nga berangkat Besi Ranto, nunga naik di Ibana." Dan bahasa Indonesianya, sudah berangkat Sianto, sudah naik dia. Silakan Randu. Coba lakukan tersangka yang jelas. Bagaimana posisinya? Silakan. Itu adegan pertama. Pak JPU silakan berdampingan Pak. Izin. Sampai nggak berangkat di Sirianto menghubungi handphone itu nunga naik di Ibana. Selanjutnya, ya, adegan pertama masih inapis, silakan difoto. Tolong Pak, kalau sudah dibaca Pak, Bapak sendiri yang melaksanakannya, bukan saya melaksanakannya. Saya hanya membaca, saya. Tersangka ini melalui handphone ada nggak? Saya ulangi. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekira pukul 02 WIB di Jalan Lintas Ronggorni Huta, Desa Perdumuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Saat itu posisi tersangka Bilhot Simbolon memantau dan melihat korban Rianto Simbolon keluar dari warung Hai. Lalu tersangka Bilhot Simbolon menghubungi tersangka Parlin Sinurat melalui handphone dengan mengatakan, "Nga berangkat Besi Rianto, nunga naik di Ibana." Saya minta wartawan izin kita koordinasi Pak. Silakan dari jauh. Ini adalah pro justitia Pak. Mohon polisi pengamanan, bukan Anda penonton juga, mengamankan. 3 meter dari sini, 5 meter dari sini, 5 meter, mundur 5 meter. 5 meter damang di nang dipui di botoku sama guru nak buru sama ketua opung mundur mamu dah. Tolong poluan jangan Anda menghadap rekon. Ya, polisi, Anda jangan menghadap rekon. Anda menghadap ke belakang. Ya. Mundur lagi amang. Anda menghadap penonton ya, bukan menghadap ke rekon. Sudah, ini masih adegan 1. Tersangka Parlin Sinurat, tersangka Pala Simbolon dan tersangka Tahan Simbolon sedang menunggu korban Rianto di depan gereja Advent, tepatnya di pinggir jalan lintas Ronggorni Huta, Desa Perdumuan 1, Kecamatan Pangururan. Hal ini berdasarkan keterangan tersangka Pala Simbolon, tersangka Tahan Simbolon, tersangka Parlin Sinurat dan tersangka Bilhot Simbolon. Silakan. Ini itu gereja. Oh itu. Silakan. Begini Pak ini silakan, itu nggak kewenangan Bapak tanya biar JPU yang nanya. JPU silakan Pak JPU masuk. Mana Pak Ibu tadi? Ya silakan. Penyidik notulen disiapkan berdampingan, notulen penyidik jangan jauh, Anda berdampingan. Handycam Polres mana? Penyidik notulen nanti bisa di BP tambahan.
Oke, pas. Oke, silakan. Ya. Ini masih adegan pertama, silakan. Oke. Lanjut, masih di adegan 1. Si Bilhon telepon mana? Mana? Ya, silakan. Masih adegan 1. Cepat Pak, cepat. Ya, asumsikan sini aja biar cepat. Ya. Silakan kalau memang Pak JPU ada mau ditanya. Kita beri waktu Pak JPU untuk bertanya 1 menit. Iya, disasumsikan warung bohe. Pas. Oke, terima kasih. Ini habis. Sudah dipoto? Sudah, oke. Nah, nya berangkat di Srianto, nunga naik di Ibana. Toho deh. Oke, lanjut. Ya, ada lagi Pak? Lanjutan? Silakan. Saat korban Rianto Simbolon melintas di depan gereja Advent di simpang Rumah Potong, tersangka Parlin Sinurat dan tahan Marula Simbolon langsung mengatakan pada Pahala Simbolon, ngai mana ngasih rato. Korban asumsi. Saya minta kerjaan cepat Pak ya. Mundur lagi, mundur. Nah, namun tidak menghilangkan daripada rekon. Masing-masing penyidik yang sudah diatur, tolong kerjanya cepat, dibantu, bukan penonton. Saya ulangi kembali. Saat korban Rianto sebelum melintas di depan gereja Advent, mana gereja Advent? Di simpang Rumah Potong, tersangka Parlin Sinurat dan tersangka tahan Marlunda Simbolon langsung mengatakan kepada tersangka Parlin Simbolon, ngani mana? Ngani Sisirato. Rianto, maaf Rianto. Udah. Itu super jauh umur 11 apa? Dan saat itu tersangka Pahala Simbolon melihat satu unit sepeda motor dengan cahaya lampunya melaju dari arah Panguruan ke arah posisi ketiga tersangka tersebut yang telah mengintai dan menunggu korban. Berdasarkan keterangan tersangka tahan Simbolon, Parlin Sinurat dan tersangka Pahala Simbolon. Silakan laksanakan.
Iya, silakan JP yang nanya dan penyidik. Amang mundur amang. Mundur amang ya, mundur jauh aja. Ayo dicepatkan. Saya ulang kembali. Saat itu tersangka Pahala Simbolon melihat satu unit sepeda motor dengan cahaya lampunya melaju dari arah Panguruan ke arah ketiga posisi tersangka tersebut yang telah mengintai dan menunggu korban berdasarkan keterangan tahan Simbolon, Parlin Sinurat dan tersangka Pahala Simbolon. Silakan Pak JPU. Ya, sabar yang inang ya, kami pun capek juga. Allah mamerek do kita. Kita kasih 2 menit. Oke, biar dipoto. Sudah? Sudah. Adegan kedua. Pada saat korban mengendarai sepeda motornya dari arah Panguruan menuju ke arah Kecamatan Ronggurniuta dengan jalan mendaki, di mana lampu sepeda motor korban dalam keadaan hidup. Seketika itu juga Pahala Simbolon menggas sepeda motor Supra X miliknya, Supra X 125 maksudnya, dengan nomor plat 6593 US secara berlawanan arah. Ini dulu, nanti jadi satu-satu. Geser ya Amang ya, geser Amang ya. Sudah posisi tersangka, biar saya sampaikan lagi, kita ulangi. Pada saat mengendarai sepeda motornya dan dari arah Paruan menuju ke arah Kecamatan Ronggurnita dengan jalan mendaki, di mana lampu sepeda motor korban dalam keadaan hidup. Seketika itu juga Pahala Simbolon menggas sepeda motor Supra X 125 miliknya dengan nomor plat BK 6593 US secara berlawanan arah. Saat mendaki sepeda motor korban, tersangka Pahala Simbolon melompat ke arah sebelah kiri dan melepaskan sepeda motornya ke arah korban, sehingga sepeda motor korban dan sepeda motor tersangka Pahala Simbolon bertabrakan mengakibatkan korban terjatuh. Silakan. Ya. Bang Kak, naik Bang. Oh, satu. Tu danau mulgo. Oke. Lompatnya itu Pak. Udah? Tersangka Pahala Simbolon melompat ke arah sebelah kiri dan melepaskan sepeda motornya ke arah korban, sehingga sepeda motor korban dan sepeda motor Pahala Simbolon bertabrakan mengakibatkan korban terjatuh. Jual melompat jatuh di mana? Itu dia melompat Amang. Silakan JPU. Ya.
Oh, berarti arahkan ke sana sepeda motornya. Keretanya itu ditabrak itu, dari tubruk jatuh. Sudah, itu belum siap ya. Saya tambahi lagi di adegan kedua. Tersangka Pahala Simbolon saat itu juga melihat korban Rianto Simbolon berguling ke pinggir jalan dalam posisi tergeletak menyamping dan tangan sebelah kiri korban menimpa tubuhnya. Oke. Sepeda motornya itu tempel nggak itu? Tanya dulu tersangka Pak JPU izin. Nempel sepeda motornya, nempel. Ingat Jamang, ingat dah. Oke. Jamang dong boy. Posisi nada. Oke, sudah. Tolong inapis itu cepat itu adegan keduanya. Sebentar aja itu. Nah, silakan JPU yang bertanya. Itu oke. Oke. Ya, 1 menit Pak JPU izin. Jelas? Oke, kita lanjutkan Pak. Adegan ketiga. Tersangka Pahala Simbolon langsung berdiri di dekat sepeda motornya. Jongjong Jotomang. Dan saat itu juga tersangka Parlin Sinurat dan tersangka Tan Simbolon secara bersama-sama berteriak kepada tersangka Pahala Simbolon dengan mengatakan, "Pamate, pamate, pamate mak." Nah, silakan. Bahasa Indonesia matikanlah, matikanlah. Ya. Sambil dikerjakan saya baca lagi. Tunggu ya. Adegan ketiga, tersangka Pahala Simbolon langsung berdiri dekat sepeda motornya dan saat itu juga tersangka Parlin Sinurat dan tersangka Tan Simbolon secara bersama-sama berteriak kepada tersangka Pahala Simbolon dengan mengatakan, "Pamate mak, pamate mak." Posisi tersangka Parlin Sinurat dan tersangka Tan Simbolon berada di seberang jalan, tepatnya di simpang Rumah Potong. Silakan Pak JPU, 2 menit. Pas dong, Amang? Oke, silakan dokumentasi. Posisimu tadi di mana? Dia di sana, kenapa dia paksa kemari? Oh, di mana? Di keretanya. Di kereta dipoto. Nanti kalau memang dia datang ke sini dipoto lagi itu masuk Bapak ini. Silakan dipoto dulu posisinya. Ya, silakan Pak. Koordinasi yang baik. Itu untuk tabuna. Udah dipoto tadi di kereta? Oh, udah. Ini tadi keterangan Pahala Simbolon ya. Adegan 3. Itu pasti belum lengkap. Pak izin. Tapi tadi masih ini, silakan. Oke, itu sudah difoto. Sudah Mang. Pak PH sudah difoto tadi itu sayang. Oke. Ini keterangan dari berdasarkan keterangan Pahala Simbolon. Keterangan Pahala sih bagaimana Pahala? Mana? Silakan. Sojo langsung. Ini masih ada yang ketiga. Ini versi keterangan Pahala Pak PH izin Pak. Sudah? Langsung dari foto? Lanjut ya. Adegan ketiga masih Pak izin. Tersangka Pahala Simbolon langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan
Oh, mau ditanya Pak, silakan. Oh, silakan. Keterangan pala, Nang, silakan. geser lah nang. Lama-lama makin maju. Suterida. Ada aqua enggak nih? Biar kita kasih minum orang tua kita ini, termasuk saya. Sudah 3, lanjut. Tersangka Pahala Simbulun langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya, lalu berjalan menghampiri korban. Ini masih adegan ketiga. Pisau. Ya, silakan. Saya lanjutkan ya Pak JPU, nanti bisa ditanyakan ya. Udah? Saya ulangi kembali biar jelas. Tersangka Pahala Simbulun langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya, lalu berjalan menghampiri korban dan dalam keadaan posisi jongkok. Lalu tersangka Pahala Simbulun langsung menusuk sekitar bagian dada dan rusuk sebelah kiri korban sebanyak 3 kali. Dan saat itu juga tersangka Pahala Simbulun dan tersangka Tan Simbulun kembali berteriak kepada tersangka Pahala Simbulun, nggak mati bain. Berdasarkan keterangan dari Pahala Simbulun. Rekan-rekan pers izin dengan hormat, jangan mengganggu ini. Amang, masuk sini. Sudah dia batasi atau perlu dibikin polis lain? Kan boy udah merengnya tua tulang naburju. Jauh aja ditengok ya. Dari dekat tuh sama aja. Nah, yang personil yang di sini mana? Di sini Pam. Pak Tito, geser dulu 3 meter ke belakang dulu sayang ya. Geser dulu Mang, geser. 3 meter ya Mang ya. Sejajar aja. Asa atok dulu, jelas terang. Ya sayang ya. Oke, sudah. Silakan JPU, kami kasih waktu Pak 2 menit. Ikat aja di situ, ikat aja di pohon kates itu, tapi jangan goyang. Jangan digoyang Pak, nanti tumbang apa itu sayang buahnya. Durung lama. Budur jo inang natulang dah. Lai. Holland di bawah jo nasi kan boleh di zoom. HP kan boleh di zoom. HP ku boleh di zoom senada 200 meter sedur sejauh. Torang dupe. Oke. Iya, itu masih lanjut Pak ya. Oke. Masih adegan ketiga ya. Oke. Langsung menusuk, tadi saya ulangi kembali, tersangka Pahala Simbulun langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya, berjalan menghampiri korban dalam keadaan posisi jongkok. Lalu tersangka Pahala Simbulun langsung menusuk sekitar bagian dada dan rusuk sebelah kiri korban sebanyak 3 kali. Dan saat itu gak apa-apa Pak, sekali aja kan nanti bisa di ini kan, asumsinya kan yang penting sudah dirusak apa ya dari BAP itu. Udah lanjut. Oke Mang, tahu doa mau bereng balas suraku. Ini aku enakin putar-putar. Ya geser ya. Geser Mang, dari sini aja Mang ya. Sudah lanjut. Adegan keempat. Saat itu juga tersangka Pahala Simbulun menusuk kembali di sekitar bagian dada dan rusuk sebelah kiri korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan pisau miliknya. Dan saat itu korban masih bergerak, diduga tersangka korban masih hidup ini ya. Tersangka yang mengatakan dalam BAP. Sudah? Sudah? Lalu tersangka Tan Simbulun berjalan kaki mendekati korban. Saat itu juga tersangka Tan Simbulun mengeluarkan sebilah pisau dari dalam kantong jaket sebelah kirinya dan langsung menusuk bagian dada, sekitar dada dan rusuk sebelah kiri korban.
Selanjutnya, tersangka Pahala Simbolon berdiri dan langsung membuang sebilah pisau yang digunakannya tersebut sebagai alat untuk menusuk korban ke seberang jalan, yaitu ke lapangan dekat simpang Rumah Potong. Berdasarkan keterangan Pahala Simbolon, tersangka Pahala Sinurat dan keterangan Ahan Simbolon. Silakan Pak JPU dan juga penyidik dipoto serta inapis. Betul juga sekarang Erna tuh hijau. Ya, silakan. Sudah Bapakku, Pak JPU, Didik, Iden, biar lanjut. Saya ulangi. Saat itu juga tersangka Pahala Simbolon menusuk kembali di sekitar bagian dada dan rusuk sebelah kiri korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan sebilah pisau miliknya. Dan saat itu korban masih bergerak, diduga tersangka korban masih hidup. Lalu tersangka Tahan Simbolon berjalan mendekati korban. Saat itu juga tersangka Tahan Simbolon mengeluarkan sebilah pisau dari dalam kantong jaket sebelah kirinya dan langsung menusuk bagian sekitar dada dan rusuk sebelah kiri korban. Selanjutnya, tersangka Pahala Simbolon berdiri dan langsung membuang sebilah pisau yang digunakan sebagai alat untuk menusuk korban ke seberang jalan, yaitu ke lapangan dekat simpang Rumah Potong. Silakan. Saya rasa 2 menit udah cukup untuk ditanya Pak ya, udah terlalu lama. Ay, ketua ni ba? Don, hindi na ako muna, sorry. Udah. Ya harus happy, jangan stres ya kan? Abangnya? Petunjuk Pak JPU, lanjut masih ditanya? Silakan Pak. Nanti kalau ada tangan jempol kita lanjutkan. Sudah? Belum? Tinggal JPU bikin tangan jempol ya. Lanjut ya. Oke, adegan kelima. Adegan kelima. Saat tersangka Tahan Simbolon menusuk korban. Silakan. Buang pisaunya di mana? Udah. Kalau tak ada lawan, kalau ini kalau kita harus sendiri. Sudah? JPU, bikin kode Pak, jempolnya. Dikawal inang itu ya, kalau mau lewat dikawal. Ini inang nih di sini mau lewat dari sini aja, dari mana ya teh? Sedia. Oh inang. Oke.
Sudah? Ngamar birung nih ya, nggak birung sih. Kodenya Pak, udah? Silakan. Belum? Sudah jempol. Oke. Adegan kelima. Saat tersangka Tan Simbolon menusuk korban. Tersangka Parlin Sinurat mendorong sepeda motor milik tersangka Tan Simbolon membelakangi tersangka Tan Simbolon. Ini adegan kelima. Masih panjang adegan kelima. Silakan kalau mau itu dulu dipoto. Saya ulangi kembali. Saat tersangka Tan Simbolon menusuk korban, tersangka Parlin Sinurat mendorong sepeda motor milik tersangka Tan Simbolon membelakangi tersangka Tan Simbolon. Saya lanjutkan Pak JPU atau ini dulu? Oke, silakan. Ketua Korwil. Udah asumsi dorong aja. Udah. Ketua. Sudah?